Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Oke, pada film ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul WK, di mana film ini dirilis pada tahun 2019 yang berkisah tentang seorang polisi yang mengalami hilang ingatan dan dijadikan sebagai kambing hitam dalam satu kasus pembunuhan. Oke, tanpa lama-lama, ayo kita mulai. Di awal film kita dipilarkan dengan seorang pria yang sedang mengendarai mobil. Pria ini bernama Michael. Nampak dari belakang sebuah mobil menabrak mobilnya dari belakang dan mengakibatkan mobilnya oleng dan hilang kendali, dan akhirnya dia masuk ke dalam jurang. Dan film pun dimulai. Di keesokan harinya terlihat seorang perawat sedang merawat pasien, dan perawat ini bernama Diana. Diana sendiri sedang bertugas merawat seorang pasien yang mengalami kecelakaan tempoh hari. Dan dokter pun mengatakan bahwa pasien tersebut mengalami hilang ingatan dan sulit bagi pasien tersebut untuk sembuh kembali. Dan scene pun berpindah kepada seorang pria yang sedang mengetuk-ngetuk pintu. Dan pria ini bernama Frank. Dan pria ini bernama Roger. Dulunya Frank dan Roger merupakan sahabat yang sangat dekat. Namun semenjak Frank dipindah kerjakan ke luar kota, mereka pun sekarang jarang bertemu. Kemudian Roger pun memanggil anaknya yang bernama Olivier dan mengatakan bahwa Frank sangat merindukan dirinya setelah lama tidak berjumpa dengan Olivier. Fuck me, Roger. Look at here. Oke, setelah selesai melepas rindu dan berbincang-bincang, Frank pun mengungkapkan tujuan dan maksudnya datang ke rumah Roger. Yaitu si Frank ingin meminta bantuan kepada Roger untuk membantunya dalam menangani 5 kasus kematian wanita. Dan Roger pun menjawab bahwa ia juga sudah lama mencari pelakunya. Dan dia akan senang hati membantu Frank untuk menangkap pelaku pembunuhan 5 wanita tersebut. Dan scene pun berpindah kepada Michael. Terlihat Michael sedang bermimpi dan mencuba mengingat semua apa yang terjadi pada masa lalunya. Dan hal tersebut membuat dia frustasi dan untunglah datang Diana untuk membantunya. Di keesokan harinya terlihat Frank mendapat telepon dari Roger bahwa dia sekarang sedang berada di sebuah lokasi kecelakaan. Dan Frank pun langsung tancap gas untuk menemui Roger. Singkat cerita, sampailah Frank di tempat kejadian. Dan Roger pun langsung menjelaskan apa yang telah terjadi. Bahwa di dalam mobil terdapat mayat salah satu korban pembunuhan dari kasus yang mereka tangani saat ini. Dan Frank pun bertanya siapa yang mengendarai mobil ini. Dan Roger pun menjawab bahwa dia sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, sampailah Frank di rumah sakit. Dengan terburu-buru, ia langsung bertanya kepada si Michael tentang bermacam-macam pertanyaan. Michael yang tidak tahu apa-apa hanya berkata tidak tahu. Dan hal itu membuat Michael shock hingga membuat dia pingsan. Dan scene pun berpindah. Terlihat Michael yang sudah terbangun melihat tangannya yang sedang dibogol, merasa ada yang salah pada masa lalunya, dan dia pun berpikir untuk melarikan diri. Dan benar saja, terlihat dia sedang mengajar satu polisi. Singkat cerita, dia pun berhasil untuk melarikan diri dengan membawa Diana sebagai sandranya. Frank yang merasa ada hal yang aneh, langsung saja menemui Michael. Dan alangkah terkejutnya dia melihat satu polisi sudah terkapar di lantai, dan dia pun langsung mencoba mencari Michael. Sayangnya, Michael sudah jauh kabur menggunakan mobil si Diana. Diana yang bersama Michael mencoba bertanya kepada Michael, apa yang akan kau lakukan padaku? Michael hanya menjawab, terus mengemudi. Tiba-tiba, Michael pun berkata, Stop the car. Why? Now! Diana yang merasa terkejut langsung menepikan mobilnya, dan Michael pun langsung turun. Diana yang melihat Michael turun langsung mengadangkan senjata kepada Michael dan bertanya, apa benar semuanya? Dan lagi, Michael hanya berkata, aku tidak tahu, dan langsung saja Diana menembaknya. Di keesokan harinya, Michael yang terluka terlihat berada di suatu rumah temannya si Diana. Temannya ini bernama Thomas. Dan Thomas pun berkata bahwa kau semalam terluka dan Diana memintaku untuk merawatmu. Singkat cerita, Diana pun sampai dan menyapa mereka berdua. I see you're getting. Dan scene pun berpindah kepada pembicaraan Thomas dengan Diana, di mana Thomas meminta Diana untuk menjauhi Michael
karena Thomas tidak ingin Diana bersama seseorang yang sedang dicari-cari polisi. Dan Diana tidak menghiraukan kata si Thomas dan mencoba meyakinkan Thomas bahwa Michael tidak bersalah. Tanpa mereka sadari, Michael mendengar percakapan mereka. Michael yang merasa tidak enak langsung mencoba untuk pergi. Namun, Diana menahannya dan berkata akan membantu Michael untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Pada awalnya Michael menolaknya, namun si Diana mencoba untuk meyakinkan si Michael. Dan singkat cerita, akhirnya Michael pun mengizinkan Diana untuk ikut bersamanya. Dan mereka berdua pun pergi menggunakan mobil si Thomas. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat ada polisi yang sedang melakukan patroli. Dengan rasa was-was, mereka pun mencoba melewatinya. Singkat cerita, sampailah mereka di salah satu tempat kejadian perkara dan terlihat garis polisi yang menandakan telah terjadi tindakan kriminal. Michael pun seketika mengayal. Di dalam hayalan Michael terlihat mayat korban pembunuhan. Tiba-tiba, mayat itu berkata, You promised. Michael yang melihat hal itu langsung pergi dengan terburu-buru. Dan mereka pun sampai di tempat kedua, di mana kali ini Diana lah yang akan pergi. Terlihat Diana sedang menuju suatu rumah dan mencoba memanggil si pemilik rumah. Namun tidak ada satupun jawaban. Dan scene pun berpindah. Terlihat Frank dan Roger di mana mereka terlihat sedang berada di suatu rumah, yaitu rumahnya si Diana. Dan mereka mencoba mencari keberadaan Diana. Tanpa disengaja, terlihat si Frank sedang menemukan sebuah foto, di mana itu adalah foto si Diana dengan si Thomas. Singkat cerita, mereka pun mencoba mencari rumahnya si Thomas. That's right. Let's just take it. Dan scene pun berpindah kepada si Michael. Terlihat dia sedang mengendap-endap di sebuah rumah. Dan terlihat dia sedang mencoba memasuki rumah tersebut. Dengan sangat mudah, ia pun berhasil memasuki rumah tersebut. Di dalam rumah, dia dikejutkan dengan seseorang. Dan orang itu ialah si Olivier, yaitu anaknya si Roger. Entah kenapa si Michael langsung berkata, "Sepertinya aku mengenalmu." Dan tiba-tiba si Olivier pun mencoba memukulnya. Dengan sigap, ia pun berhasil menangkisnya dan mendorong si Michael hingga ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Michael yang panik langsung saja memutuskan untuk pergi. Dan scene pun berpindah. Terlihat si Olivier yang sudah bangun langsung saja mengatakan kepada Roger, "Dia dari sini." Dan Roger pun bertanya, "Dia siapa?" "Si pembunuh." Di sini kita dijelaskan apakah benar si Michael pembunuhnya. Tapi pilihan belum berakhir, guys. Dan scene pun berpindah kepada si Thomas yang sedang sendirian. Tiba-tiba terlihat ada seseorang di belakangnya. Entah siapa dia, saya pun tidak tahu. Tiba-tiba dia langsung mencekik si Thomas. Dan Thomas yang tidak bisa melawan, akhirnya harus mati di tangannya. Singkat cerita, akhirnya si Michael pun pulang. Dan dia pun langsung mencari Thomas untuk mengembalikan mobilnya. Alangkah terkejutnya dia melihat si Thomas yang sudah mati terbunuh. Dan sialnya, seketika pun Diana pun datang. Diana yang merasa si Michael lah pelakunya langsung tidak percaya lagi dengannya. Tapi Michael mengatakan bahwa dia bukanlah pelakunya. Diana yang sudah terlanjur kecewa memutuskan untuk pergi. Di saat si Michael ingin mengejarnya, terlihat pria tadi langsung menjerat si Michael dari belakang. Dan mereka pun melakukan perkelahian. Awalnya Michael terpojok. Tapi pada akhirnya Michael pun berhasil menembak pria tadi dan pria tadi harus mati. Singkat cerita, Michael pun langsung pergi. Dan di malam harinya, terlihat si Frank dengan Roger telah sampai di tempat kejadian. Dan mereka pun menemukan dua mayat. Dan si Frank pun berkata bahwa si Michael telah membunuh temannya si Diana. Dan dia pun juga mati. Tapi Roger pun mengatakan bahwa yang mati itu bukanlah si Michael, melainkan si Mark, yaitu mantan tahanan penjara. Dan di keesokan harinya, terlihat Roger sedang melakukan imbauan kepada masyarakat. Jika ada yang mengetahui si Michael agar melapor ke kantor polisi. Dan Diana yang melihat siaran itu langsung saja mencoba menghubungi si Roger. Tapi Roger tidak ada di kantor dan hanya ada si Frank. Singkat cerita, si Diana pun memutuskan langsung datang ke rumah si Roger. Dan alhasil dia pun tidak ada di rumah dan hanya ada si Olivier. Dan si Diana pun memutuskan untuk masuk dan menunggu si Roger sampai ia kembali. Dan scene pun berpindah kepada si Michael yang sedang browsing dan membaca satu artikel tentang kasus yang dituduhkan kepadanya. Dan terlihat dia sedang membaca satu artikel, yaitu sebuah kematian seorang teteh yang dibakar. Dan anehnya, foto itu mirip sekali dengannya. Dan di dalam artikel tersebut tertulis sebuah nama, yaitu Roger. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menelpon si Frank dan mengatakan bahwa namanya ialah Michael jika ingin tahu lebih tentangnya.
Tanyakan kepada Sir Roger, ujarnya. Ask Roger Bauer. Singkat cerita, Frank pun langsung menghubungi Sir Roger dan mengatakan bahwa si Michael tadi menelponnya dan mengatakan bahwa kau mengenalnya. Roger yang mendengar hal itu langsung mematikan teleponnya. Dan singkat cerita, Michael pun sedang berada di rumah Roger untuk mencarinya. Namun Michael tidak menemukannya dan hanya ada si Olivier. Pada awalnya terjadi perdebatan antara mereka berdua dan akhirnya si Michael pun berhasil masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah Michael melihat ke arah tembok dan ada tulisan nama-nama wanita yang telah terbunuh. Dan Olivier pun berkata, So now you remember. singkat cerita, Olivier pun berhasil mengikatnya. Dan di sini Olivier pun menjelaskan bahwa sebenarnya ialah yang telah membunuh semua wanita tersebut. Michael yang mendengar hal itu langsung menendangnya dan terjadilah perkelahian antara mereka. Di sini Michael sangat terpojok. Namun tiba-tiba datang Sir Roger dan langsung menembak si Olivier hingga dia mati. Michael sudah melepaskan ikatannya, langsung menemui Roger. Dan Roger pun langsung menjelaskan semua masa lalu si Michael. Bahwa dulunya si Michael dan Roger merupakan seorang polisi. Namun Roger terpaksa membuat si Michael celaka. Karena sejatinya si Michael dulu telah mengetahui bahwa anaknya yang telah membunuh wanita-wanita tersebut. Dan kecelakaan yang kita lihat pada awal film tadi adalah ulah si Roger sendiri. Singkat cerita, si Roger pun menyuruh si Michael untuk menemui polisi dan mengatakan yang sebenarnya terjadi. Dan tiba-tiba terdengarlah suara tembakan. Dan film pun tamat. Oke, buat teman-teman semuanya, kalau ada kurangnya tolong dimaafkan ya teman-teman. Maaf, saya cuma manusia biasa. Dan see you next time.